warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast yang berbahagia, Mas Tulis Puspagar Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Pada hari ini kita masuki fase kedua dengan narasumber masih seperti fase yang pertama, yaitu Dr. Husein Prabowo MPH selaku Ketua KPIHR. Selamat sore, Dr. Selamat sore, Pak Fatri. Santai nih. Santai, ya. Menindaklanjuti follow up dari podcast yang kemarin, Pak Dokter. Oh ya. Kita sudah podcast pertama, persiapan bulan Ramadan. Ini kita akan masuk pada kesiapan KPIHR menjelang tanggal 23 Mei, di mana para caleg yang tergabung dalam KPIHU Arfah akan berangkat menunaikan ibadah haji. Monggo, Mas Master. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi kalau tinggal beberapa hari ya, di salah keberangkatan tanggal 23 pertemuan Karukara bersama petugas itu nanti kami akan mengkoordinasikan dan update beberapa informasi-informasi terkait dengan persiapan keberangkatan. Nanti kita akan sampaikan pada seluruh jamaah sambil ngecek kondisi jamaah dan juga persiapan jamaah menjelang keberangkatan. Ya. Gitu. Tergabung dengan Arafah berapa voter berapa? Semuanya sementara ini tergabung di Arafah ada 74, 75, 76. Ya. Ya, ini ada beberapa update informasi, antara lain visa yang belum keluar, terus kemudian juga ada pergeseran dari kloter-kloter sebelumnya, Ya. yang akhirnya atau memaksa ada jamaah Klaten harus maju. Oh, gitu. Jadi terinfo per hari ini ada jamaah Klaten yang harus maju di kloter 54. Oh iya. Artinya yang berangkat mestinya tanggal 23 maju menjadi tanggal 17. Oh. Terkait dengan masalah ini, para caleg sudah juga diberitahu ya, Pak? Ya tidak. Paling tidak kan itu was-was atau bagaimana? Betul. Jadi di sini pentingnya untuk kita mengelola informasi. Jadi bagian dari apa yang sudah dilakukan KPIHR adalah mengelola informasi. Jadi informasi-informasi yang sekiranya memang belum fix, memang sudah kita sampaikan bahwa dalam persiapan haji ini seperti contoh pembagian bagi rombongan, walaupun itu sudah kita plotting kloter dan juga rombongan bahkan redu, tetapi masih kita tekankan ini belum fix karena semua itu ada di yang berwenang nanti untuk mengatur semuanya. Dan bagi jamaah yang kita tekankan adalah untuk informasi-informasi ini bisa membedakan atau bisa tetap fokus saja informasi-informasi yang memang disampaikan oleh petugas. Terus kemudian informasi-informasi yang sifatnya masih bergerak ataupun belum mendekati fix seperti itu kita tahan, kita saring ya sampai di tingkat pimpinan dan juga kadang hanya harom. Ya. Kewenangan dan otoritas KPIHR Pak terhadap dengan regulasi yang selalu berubah-ubah dan ini yang bikin mungkin masyarakat agak kaget ya. Itu gimana? Kalau KPIHR jelas ya. Jadi KPIHR itu lembaga yang dibentuk untuk mendampingi jamaah dalam menjalankan ibadah haji, mempersiapkan jamaah dalam memahami pengetahuan pelaksanaan ibadah haji. Sehingga kewenangannya memang tidak ada kewenangan, dan justru dari KPIHR ini fungsinya, jadi secara fungsionalnya itu mengkoordinir jamaah, sehingga peran KPIH fungsinya bisa menyampaikan informasi kepada jamaah. Dan jadi ada beberapa hal yang krusial itu peran KPIH bisa menjadi
meredam ataupun menenangkan dari jamaah. Karena jelas kan, seperti dinamika begini terus ada geser begitu, misalnya ditari, sama enggak boleh diulang, sudah zona nyaman, enggak nyaman gini enggak mau, tetapi karena memang harus kondisinya begitu. Nah itu kan kita juga bantu dari Kemenak tentang menyampaikan ke jamaah. Iya, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya untuk kan ini banyak jamaah yang sering bertanya kepada P3 kecamatan. Pak, ini gimana untuk persiapan kita terkait dengan koper, kemudian terkait dengan kita nanti berangkat ke Bonuda. Ini kan kayaknya padahal sudah dilakukan manasik ya, gitu. Ini mereka masih bertanya-tanya gitu. Gimana tuh? Kalau masalah koper dan saya kira sudah jelas ya. Jadi H-2 dari keberangkatan itu koper akan dikumpulkan. Nah, kebetulan kalau di Klaten kan P3H-nya sudah sampai ya tinggal kecamatan ambil ke rumah jamaah terus kirim ke mana. Ya, di beberapa daerah dari jamaahnya yang ke kantor Kemenak pengantar. Jadi kalau P3H-nya di Klaten pelayanannya sampai ambil di rumah. Nah, terus kemudian jadi H-2 kan, terus kemudian nanti di Donohudan masuknya jam berapa ya, yang sudah keluar jadwalnya adalah jadwal kloter. Nah, hanya yang belum pasti manifestnya kan. Jamaah itu ada di kloter berapa. Yang walaupun 99% boleh dibilang begitu, sudah ada bagian tuh nanti pasti ada pergeseran. Karena contohnya itu tadi kan, contohnya sampai hari ini kenyataan belum semua bisa keluar. Itu ya bikin masa rencana gitu. Ya, nah itu kalau disampaikan ke jamaah, kalau jamaahnya tahu siapa yang belum keluar, pasti jamaah akan panik kan. Jadi ya wajar hal seperti itu. Memang ada yang belum keluar dan ya ditunggu aja siapa yang ada itu. Ya kita pun juga belum tahu kemana. Tapi besok. Jadi kita KPH Rumah itu adalah mendampingi, kemudian menjelaskan. Ya, jadi mitra dari Kementerian Agama dalam menegakkan ibadah haji dan mendampingi jamaah. Iya Pak Ujen. Kemudian selanjutnya adalah ketika para jamaah itu tanggal 23 siap untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, ini kesiapan pesan dari KPH Rumah untuk para caleg menjelang tanggal 23. Ya, jadi pada seluruh calon jemaah haji di mana keberangkatan ini sudah semakin dekat, kita mengimbau untuk seluruh jemaah agar bisa menjaga aktivitas dan juga kesehatannya, aktivitas dan istirahat, ya kesehatannya bisa terjaga dan menghindari kegiatan-kegiatan yang seremonial, berisiko, terus tidak begitu penting, gitu ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan seremonial sering justru itu melelahkan, misalnya pamitan secara individu begitu, terus nanti yang lain ikut berkunjung seperti itu, ini cukup menguras tenaga ya, apalagi musim seperti ini ya. Jadi kami menghimbau pada seluruh jamaah berangkatan agar cukup istirahat ya, dan juga bagi yang memang mengkonsumsi obat terus tetap rutin ya. Iya. Oh iya Pak. Saat ini kan kita juga para masyarakat lah. Ini kan bertanya-tanya tentang istiqtoah. Itu bagaimana Pak Udan? Itu ada yang belum paham secara detail gitu. Ya. Jadi memang perintah haji itu diwajibkan ya untuk diserukan untuk seluruh manusia yang mampu. Nah, istiqtoah ataupun mampu itu kan tidak hanya masalah bisa membayar finansialnya, tetapi juga
Ini cuma nasib sudah dari awal sudah disampaikan. Jadi istiqoah itu ya tidak hanya finansial, tetapi juga mental, ya, terus kemudian juga sosial, dan juga keamanan yang memungkinkan untuk perjalanan ibadah haji. Pada saat COVID kemarin tidak aman untuk perjalanan haji. Jadi pada saat itu bagi kita yang di tanah air ya tidak wajib untuk ibadah haji pada saat itu. Kan tidak ada ibadah haji pas COVID ya hanya diperuntukkan masyarakat Arab gitu dan sekitarnya. Contohnya itu, jadi istiqoah jadi juga jamaah haji juga harus dipahami bahwa harus dimengerti betul bahwa syarat diterimanya ibadah haji dalam mabrur itu juga satu niatnya ikhlas, kedua ngilmoni, harus tahu ilmunya, termasuk ilmu apa, istiqoah, makanya harus dibedakan, harus mengerti dalam menjalankan ibadah itu kita istiqoah atau enggak. Kalau memang karena usia lanjut, keterbatasan fisik, terus kemudian tidak memungkinkan untuk perjalanan yang begitu panjang dan berat, ya tidak istiqoah, dan itu harus diterima, walaupun punya uang. Terima kasih Pak Dr. Husain Prabowo. Para pemirsa, ini kita bincang-bincang dengan Ketua KPI Arafah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten pada sore ini tentang bagaimana kesiapan KPI Arafah, dan pesan beliau adalah terkait dengan menjelang tanggal 23 Mei, kemudian ada regulasi-regulasi yang baru, dimohon untuk semuanya tetap menunggu aturan-aturan yang nanti akan disampaikan pada para caleg. Nah, tugas KPI Arafah adalah mendampingi, kemudian menjelaskan juga bagaimana memberikan satu pelayanan kepada jamaah semuanya, yaitu melayani ikhlas apa Pak itu? Syaratnya haji mabrur tadi. Niat ikhlas dan ngilmoni, tahu ilmunya. Itu pemirsa, demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita part ketiga tentang bagaimana peran KPI Arafah dalam mendampingi calon jamaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.